marhaban tiba, marhaban tiba, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Tolong, tolong. Oke teman-teman, selamat datang di Omasio Gaming ya. Dan posisi pagi-pagi sebelum kerja ya, jadi tiba-tiba ada notif dan tadi sudah tahu kalau ada ini game baru yang baru rilis sesuai dengan requestnya Mas Dika yang kemarin ya. Mas, ada ini tanggal 21. Nah, Call of Duty Warzone Mobile sudah rilis nih. Langsung gercep ya, langsung saya install dan kan sudah saya daftarkan dari kemarin itu bagaimana. Cuma posisinya yaitu emang gimana ya? Bisa dibilang lama sih karena downloadnya sekitar 5 giga kalau nggak salah. 5 giga ya nggak terlalu lama sih, nggak kayak Call of Duty Mobile ya kayak gitu ya. Jadi 5 giga doang. Terus habis itu sih setelah itu nggak saya mainkan dulu karena saya pingin experience-nya dulu. Cuma tadi sempat training dikit-dikit udah. Nah sekarang kita lanjut aja langsung Call of Duty Warzone Mobile-nya dan gimana sih untuk gameplaynya, bener-bener matchnya itu bagaimana, dan langsung aja dan tanpa perlu banyak baca-baca jutsu. Dan langsung aja ke videonya. Oke teman-teman ya, kali ini posisi tidak ada facecam ya teman-teman, karena posisinya lagi males pakai facecam, jadi langsung aja posisi pakai suara ayah saja ya posisinya ya. Dan inilah adalah tampilan yaitu game Call of Duty Warzone Mobile ya. Untuk kali ini posisinya kita menuju ke setting dulu kali ya. Posisinya saya sudah menyelesaikan training ya. Yang jelas training yang dimaksud untuk bisa dibilang menyesuaikan dulu gameplay ini sama dengan yang biasa saya Call of Duty Mobile atau bagaimana. Jadi disuruh training dulu daripada nanti takutnya nanti beda atau bagaimana. Ya udah ya, beginilah tampilannya seperti ini ya. Dan kita langsung aja masuk ke setting dulu dan kita ke kontrol dulu. Nah posisi ini teman-teman kalian bisa customize atau bisa dibilang di setting dulu apa yang istilahnya teman-teman misalnya itu tombol-tombol untuk memainkan gamenya. Jadi ini ada tombol loncat, ada jongkok, ada, dan ini beda sama yang jadi posisinya yaitu bidikannya dan lainnya ada. Ini ada sprintnya juga yang kemarin juga sempat saya coba, maksudnya bukan kemarin tapi tadi pagi ya. Jadi posisi ini kayaknya beda banget sama untuk tampilan dari Call of Duty Mobile. Jadi untuk tampilannya seperti ini, bedanya sama yang si Call of Duty Mobile ya. Ya seperti itu. Dan kita ini karena sudah setting, jadi kita langsung exit doang. Dan di sini ada overview seperti ini tadi ya. Ada weapon triggernya yaitu manual fire. Ya kalau misalnya kalian tidak terbiasa dengan manual, kalian bisa langsung automatic aja, bisa di seperti ini, on atau custom terserah. Kalau saya pilih custom aja karena posisinya gimana ya, kalau automatic ini malah kesannya jadi pemula banget main game FPS gitu ya. Oke, kita masuk ke gameplaynya. Nah gameplaynya ini ada automation atau weapon pickupnya saya pakai on kan semua, auto pickup starter handgun semua on kan, weapon auto equipnya juga sama. Ini saya pakai on kan dulu aja, jadi masih belum tahu karena ini beberapa ada yang masih kurang tahu untuk settingan ini bagaimana gitu loh. Jadi kita nyesuaikan dulu. Interface-nya seperti ini teman-teman. Ini karena mohon maaf sekali di Call of Duty Warzone ini ya bisa dibilang settingannya tidak ada bahasa Indonesianya. Nanti saya akan tunjukkan. Jadi nanti misalnya teman-teman mau lihat benar-benar bahasa Inggris bukan bahasa Indonesia nih soalnya. Kalau masih mending kan kita di Call of Duty Mobile kan kita bisa pakai bahasa Indonesia gitu. Oke. Nah sensitivity-nya kalian bisa menyesuaikan aja. Ini saya pakai standar dulu aja. Jadi masih belum tahu. Kita balik lagi. Nah kita langsung ke grafiknya. Nah ini adalah visual quality-nya. Jadi posisinya ini kalau dari grafik saya ini kalau mid high sama kicknya kok belum kebuka, saya juga kurang paham. Katanya nggak support, tapi ya pokoknya kita coba dulu kali ya dengan grafik yang low dulu. Nah ini performanya optimasi untuk saya sih lebih ke frame rate
bisa, atau baterai juga bisa. Nah, nanti untuk FPS-nya bisa menyesuaikan dari perangkat HP-nya kalian masing-masing. Kalau saya ke 60 FPS karena lebih smooth dan juga enak gitu pokoknya. Kalau untuk yang masih belum bisa sampai ke 60, bisa pakai settingan ini teman-teman, 30 atau 45. Kalau saran saya tergantung dari HP masing-masing ya teman-teman. Oke, grafik sudah. Kita ke audionya. Ini saya master gain volumenya, saya kecilkan dikit aja kayak gini, style audio biasa gitu. Nah, ini language. Di sini cuma hanya tersedia bahasa Inggris, French, Jerman, Italian, Spanish, Russian, juga ada Korean, ada Japanese, ada Simplified Chinese, gak tahu nih. Cina yang Simplified Chow Ni Malay atau gimana nggak tahu juga. Lu memang anak Chow Ni Ma. Ada tradisional Chinese ini yang nggak tahu ini gimana. Ada Arabic ya. Yala yala ya, yala yala. Oke. Ada Spanish ya, yang Latin tapi ya, Portugis dan Thailand dan Turkish. Dan yang jelas saya pakai English ya, alias bahasa Inggris. Oke. Nah, kalau teman-teman misalnya belum atau download content pack-nya, kalian bisa langsung aja ke download. Barangkali ada yang belum, bisa langsung aja di start all. Cuma kalau menurut saya ini karena ini adalah bahasa ya, jadi menurut saya kurang penting, jadi langsung di back aja. Nah seperti itu. Kalau account sosial dan itu biasa pokoknya. Ini CP sama kayak seperti ya di apa namanya di koin yang di Call of Duty Mobile ya, buat beli senjata-senjata yang bisa dibilang senjata yang paling ampuh atau senjata yang istilahnya rare atau bagaimana gitu. Jadi kalau untuk ini saya juga kurang tahu nih invoice team. Oke. Jadi ini semacam kayak ada channel atau beberapa dari dengan buff kalau kita punya party atau bagaimana gitu. Dan ini adalah notif ya, requestnya atau istilahnya kalau ada teman-teman misalnya ada untuk bermain gitu, misalnya ada yang ngajak gitu, ada yang invite, monggo silakan seperti itu. Nah ini adalah untuk event-eventnya. Nah event-eventnya di sendiri sama kayak seperti di Call of Duty Mobile ya. Ada karakter baru, ada skin senjata juga kayaknya, dan juga ada stiker juga nih. Cuma kalau untuk menurut saya kalau Duty Warzone ini saya belum tahu gameplaynya benar-benar worth it atau enggaknya. Kalian bisa menilai sendiri dan monggo, mumpung ini adalah hari launchingnya di tanggal 21 Maret 2024, langsung aja di download di Play Store, langsung di download aja seperti itu. Dan kita pakai Battle Royale dulu ya, dengan posisi ini ada modenya, ada Rebirth, Resurgence, Mobile Royale sama Most Speed. Nah ini saya kurang tahu nih gimana. Dan squad size nya kita bisa pilih sesuai dengan ini, ada 3 atau 4 orang publik, ada private juga. Kalau private kayaknya nggak terlalu penting ya, kayaknya mungkin ini yang kalau kita main dengan satu party atau bagaimana nih kayaknya. Oh ya kan, create a private match to play with your friend. Nah jadi bisa main dengan sesuka hati, nggak harus mengganggu dengan player-player lain. Kalian bisa bikin istilahnya kayak arena sendiri, entah itu Battle Royale atau jadi kayaknya lebih tepatnya ini lebih keutamakan Battle Royale, karena kalau dari Call of Duty Mobile Call of Duty Warzone ini, kalau yang di PC itu setahu saya kebanyakan di ini apa namanya di Battle Royale-nya. Jadi kayaknya ini sama kemungkinan. Ya dah, tanpa perlu banyak baju-baju dan jutsu ya, kali ini langsung aja kita play final match. Nah ini kayaknya kita nunggu dulu untuk mencari istilahnya arena atau gimana, connecting, reloading. Ini agak lama ya, guys, hampir lama kayak si ini ya, PUBG atau bagaimana ini. Ini baru dapat 4 orang. Oke, launching masih oke. Dan inilah untuk keterangannya, ada lootnya, sama juga ada upgrade-nya, dan juga ada istilahnya survive teman-teman. Nah survive ini adalah kalau ini adalah zona ya, pasti kalian harus posisinya kalau sudah menemukan senjata, sudah istilahnya pas perbekalannya, jadi pas langsung bisa masuk zona. Tapi kalau belum silakan, cuma saran saya kalau sudah jangan terlalu di luar zona lah. Tahu lah ya, game FPS sekarang mainnya seperti ini. Oke, kita masih waiting for lobby, tapi ini
karena posisinya kita nunggu tapi nggak tahu ini gimana. Dan juga teman-teman kalau semisalnya ada yang mengikuti dari channel Ayas yaitu main Call of Duty Modern Warfare ini kayaknya mapnya hampir sama. Jadi seperti ini kayaknya. Ini kayaknya kita nunggunya di lobby di sini sih. Oh, langsung di knock out ya. Padahal masih di lobby nih. Oh, kemaruk ini, kemaruk banget ini, kemaruk sekali. Oke. Ya, Operation Vendax Castovia ya. Wow. Ini tampilannya ya. Seni realistisnya tuh lumayan dapat kalau di Mobile Warzone ini ya. Dan menurut saya sih ini lebih keren sih daripada kalau di mobile ya yang arena ya. Oke, kita nunggu dulu yang jadi jam leadernya siapa nih? Saya gitu? Gasus? Oke, kita langsung aja ke daerah sini, nggak tahu nih kemana nih. Kita cari yang sepi dulu yang jelas. Oke. Ini parasutnya ada otomatis mungkin atau bagaimana ya? Saya juga maksudnya kok bingung gitu. Oke, kita load on dulu. Ini kayaknya grafiknya atau bagaimana, jadi menyesuaikan dari game teman-teman ya. Jadi agak terlalu gimana gitu, lemot atau bagaimana nih? Aduh, langsung dong. Gila, langsung dikenok deh. Gila. Waduh. Waduh, gila. Ini lumayan realistis ya, teman-teman. Wait for your chance to fight in the gulag. Apa nih? Hah? Apa ini? Oke. Oh, jadi kalau kita kalah, kita harus istilahnya ini, teman-teman, kayak oke. Oh, gitu ya. Oke. Jadi posisi kalau teman-teman semisalnya apa namanya kalau habis mati gitu ya. Jadi nggak langsung bisa masuk ke arena ini lagi gitu loh. Jadi posisinya harus mengalahkan salah satu musuh di situ, dan mungkin satu musuh yang tadi sudah saya kalahkan tadi itu kayaknya nggak bisa selamat gitu. Waduh, kok lebih menantang banget ya kayaknya si Call of Duty Warzone Mobile ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Nah, kebetulan ini saya juga ada di tempat kopi ya, bersama dengan golongannya Mas Isan sama Mas Farhani. Jadi agak ramai main Mobile ini. Untuk saya nggak bisa main ML sih karena sempat AFK banyak, jadi waduh nggak bisa kayaknya. Karena credit score saya juga turun, jadi udah nggak bisa deh. Oke, Claymore sudah dapat. Oke, pada sini. Kalau settingan grafiknya masih low gini kayak kurang gimana gitu ya. Dan kalau menurut saya dengan settingan FPS 60 ini kayaknya juga masih terlalu berat buat saya gitu. Jadi kayaknya lebih tepatnya harus menyesuaikan ya teman-teman dengan game HP ya. Jadi kalau agak terlalu berat sih tak masalah gitu ya. Oke, di sini ada loadnya teman-teman. Langsung tekan aja di bawah. Kita bisa pakai ini. Ada musuh kah? Bentar teman-teman. Aman tapi. Aman. Oke, masih sepi kayaknya. Gak ada musuh atau gimana juga saya bingung. Dan ini masih zona kayaknya. Oh, masih zona teman-teman. Mana? Ini saya bingung, soalnya ini adalah tempat yang kalau dibilang beda sama yang
saya main di Call of Duty Mobile itu ya. Jadi lebih tepatnya ini agak terlalu luas sih bisa dibilang. Jadi bingung gitu. Coba ini tuh, bentar, ada musuh ya. Oh ini musuh. Au, gila langsung dong. Kenapa nih? Sambil saya setting dulu teman-teman. Saya bikin FPS-nya 30 jadi ya. FPS-nya untuk TP ke 30 aja teman-teman. Kalau untuk dari ini saya barusan settingnya saya kasih 30, kayaknya lebih smooth kayaknya. Hasilnya kalau dari segi ini ya, squad eliminated dong. Ya kalah dong. Oke teman-teman ya, akhirnya sudah untuk gameplay dari Call of Duty Warzone Mobile ya. Dan menurut saya sih ini adalah gameplay yang bisa dibilang ya not bad juga sih. Mau istilahnya kayak sosok inovasi gitu ya modelnya ya. Tapi kenyataannya kita yang istilahnya dari player dari Indonesia ya terutama ya, itu bisa dibilang kayak kita kalau misalnya main ini pertama kali lihat dari gameplay Call of Duty Warzone ini ya, itu sih kalau saya lihat di kesan pertama ya sama dengan kayak di game FPS kayak pada umumnya, tapi bisa dibilang apa ya, kayak gimana gitu ya. Jadi kalau posisinya teman-teman kalau pas waktu sudah download di Play Store ya, jadi kalian bisa mainkan juga dan bisa tahu experience-nya bagaimana. Jadi kalau untuk saya lihat sendiri sih harusnya sih bisa dikembangkan lagi, apalagi dengan Warzone Mobile ini kan franchise-nya udah termasuk yang katakanlah harusnya bisa mengalahkan CODM kan ya. Ya saya paham sih, karena kastanya mereka ini kan beda jauh, apalagi kita tahu ya itu kalau di Warzone ini yang di PC itu kan udah gila banget gameplaynya kan ya. Harusnya kalau di mobile kan bisa menyesuaikan di situ. Dan ini yang saya jadi takutkan untuk sama Mas Dika ya, kemarin itu sudah saya coba mainkan itu. Jadi tiba-tiba pas waktu kita sudah download, katakanlah ya, tiba-tiba di eventnya sudah ada season 2 loh. Ini yang jadi pertanyaan. Harusnya kalau Warzone ini, kalau memang dulu memang kalau nggak salah sudah mau rilis di tahun 2022, cuma kok ada keterlambatan yang benar-benar terlambat banget, udah 2 tahun gitu loh. Dan tiba-tiba ternyata benar firasat saya, pas waktu ada tiba-tiba ada season 2 dan apapun event yang baru itu tadi. Jadi di Indonesia baru masuk servernya di sana, masuk server Indonesia. Jadinya Warzone ini kayak masih menyesuaikan lagi atau gimana gitu loh. Harusnya mungkin pas waktu dalam 2 tahun yang kemarin itu harusnya bisa menyesuaikan gitu loh teman-teman. Jadi saya bisa bilang ada keterlambatan sistem atau keterlambatan dari maintenance-nya atau dari gamenya atau gimana, saya juga kurang paham. Jadi dari setting grafik aja udah kelihatan pas waktu di video pertama ya. Masa dengan HP yang saya ya, misalnya HP saya kan pakai Infinix Note 30 Pro ya, dan bisa dibilang harusnya bisa rata kanan. Harusnya sih ya, harusnya. Teman saya ini Mas Dika juga HP-nya juga termasuk bagus lah, setara dengan sama dengan si Infinix juga. Tapi kok kenapa grafiknya sampai low dan memang FPS-nya bisa sampai 60, cuma kayak bikin bener-bener baterai itu panas gitu loh. Jadi karena settingan ini kan berat banget gitu loh. Dan apakah Warzone Mobile ini harus dimainkan di game yang benar-benar game HP yang benar-benar spek tinggi gitu loh. Dan kalian tahu juga di spek tinggi kan kita mengenali yang namanya ROG Phone, ya kan, ROG Phone. Tapi ya masa harus mainkan game ini dengan posisi dengan HP yang benar-benar spek tinggi, masa harus gini ya. Jadi kita percuma dong dengan download gratis, tapi ternyata masih memberatkan di player-playernya Call of Duty Warzone Mobile ini gitu loh. Jadi itu sih yang jadi kesan agak jeleknya di Warzone Mobile ini ya, pertama ya. Yang kedua, sosok inovasi yang saya bilang tadi, yaitu posisinya setelah mati udah knock ya, katakanlah ya, knock dan mati gitu ya. Nah harusnya kan kita nunggu doktek kalau di Call of Duty Mobile ya, tapi posisinya entah kenapa itu kita dimasukkan ke gulag. Nah gulag ini adalah penjara yang bisa dibilang itu penjara yang apa namanya,
Kalau kalian mainkan di Call of Duty Modern Warfare yang kedua, dan di Gulag ini kan ada. Nah, monggo bisa dicek di playlistnya ya di bawah ini ya. Lumayan marketing. Oke, jadi pernah sudah mainkan di Call of Duty Modern Warfare 2 dan itu seru banget memang. Kalau gameplaynya juga bagus. Jadi dengan mapnya juga bagus juga. Jadi ini kan Call of Duty Warzone pun ataupun di Call of Duty Mobile itu kan ngambilnya juga dari game universe-nya di Call of Duty gitu. Cuma karena ini di Gulag ini kan kita harus bersaing lagi. Jadi kita survive lagi. Kalau kita bisa istilahnya kayak menang melawan musuh ini dan kita bisa balik ke area yang tadi kita bisa kenal. Istilahnya kayak di scan doteknya gitu. Jadi kita bisa balik lagi gitu loh. Cuma itu jadi apa kekurangannya di situ. Apalagi kalau teman-teman misalnya memainkan game ini kan dirasakan aneh gitu loh. Iya Kak? Ayo. Pasti aneh nih. Kayak teman-teman kayak loh, harusnya kan di scan doktek pun juga cukup gitu loh. Jadi menurut saya sih harusnya ya seperti itu. Jadi tidak perlu istilahnya kayak apa kalau Duty Warzone ini beda dari yang lain, betul sekali. Memang beda dari yang lain, cuma kekurangannya masih banyak bisa dibilang. Jadi untuk Warzone Mobile ini harus benar-benar diperbaiki lagi lah ya, apalagi dengan menyandang yaitu game Call of Duty yang kita kenal, yaitu game Call of Duty ini kan harusnya keren tuh ya, apalagi dengan yang setara dengan Call of Duty Mobile juga ya, yang dari Garena kan kalian juga udah tahu. Dan itu pun menurut saya pas waktu saya pertama kali mainkan itu kan kesannya banyak banget yang keren gitu loh waktu itu ya, di tahun 2019. Nah tapi kenapa harusnya bisa menyaingi Call of Duty Mobile, sekarang malah dari Warzone ini yang kebanyakan, kalau info dari teman saya tuh ya, kayaknya beralih ke CODM. Meskipun katakanlah di Bloodstrike pun juga sama, tapi kalau di Bloodstrike kan kita masih agak kaku gitu loh. Jadi oke sih, bisa dibilang keren juga Bloodstrike itu. Cuma kalau untuk mengalahkan Call of Duty Mobile dalam gameplay ataupun dari apapun itu, kayaknya masih tetap kalau di mobile masih bagus lah dari di antara Bloodstrike dan lainnya. Cuma kalau di PUBG juga sama, bagus juga. Semoga Warzone Mobile bisa kedepannya bisa ini juga teman-teman ya, bisa apa namanya memperbaiki sistem-sistemnya dan lainnya gitu ya. Dan seperti itu aja, dan terima kasih yang sudah menonton dari Call of Duty Warzone, dan mohon maaf sekali kalau telat banget ya. Dan juga posisi banyak pekerjaan juga, dan ya moga-moga aja bisa lebih konsisten lagi untuk ngupload ya teman-teman. Dan bahkan lanjut yaitu Mega Man X6 nya ditunggu aja. Dan bakalan nanti ada saya juga mau nge-review game-game baru juga yang katanya Mas Dika ada game baru Mas gini-gini. Oke, nanti segera kita akan coba untuk mainkan gamenya. Dan segitu aja untuk videonya, dan terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, dan subscribe gratis ya pokoknya. Dan pokoknya segitu aja, ditunggu aja tuh next tuh videonya. Dan terima kasih, dan matur nuwun saya sedoyo, dan assalamualaikum. It's